Nah, kalau nggak salah ada beberapa tafsiran atau riwayat itu yang bilang bahwa Nabi Isa akan turun di Masjid Umawi yang berada di mana? Damaskus. Oke, balik lagi di channel AB17. Kita kembali di segmen opini cepat. Jadi, seperti di segmen-segmen opini cepat, gue akan mengomentari beberapa isu terkini yang sedang hangat terjadi. Dan sekarang, seperti di judul ataupun di thumbnail, gue akan ngomongin soal Suriah. Suriah memang sudah merdeka, memang sudah lama merdeka, namun sudah berdekade-dekade dipimpin oleh rezim yang sangat-sangat brutal, yaitu rezim Al-Assad. Jadi, rezim Al-Assad ini ada dua pemimpin selama berdekade-dekade itu. Yang pertama adalah Hafiz Al-Assad, lalu dilanjutkan ke anaknya yaitu Bashar Al-Assad. Alhamdulillah, akhirnya rezim itu telah runtuh. Di video kali ini gue nggak akan ngomongin soal keruntuhan atau bagaimana kronologisnya keruntuhan rezim Al-Assad ini, karena memang gue bukan ahlinya, gue bukan ahli sejarah, gue bukan sukarelawan yang terjun ke Suriah. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu tentang kronologis runtuhnya rezim Al-Assad ini, teman-teman bisa tonton di video lain. Jadi teman-teman, rezim Al-Assad ini ditumbangkan oleh oposisi. Ingat, hati-hati teman-teman untuk mengatakan ini teroris, ini pemberontak, hati-hati. Karena khawatir itu adalah sebuah propaganda, terutamanya propaganda dari barat. Jadi kita sebut saja oposisi ya. Jadi rezim Al-Assad ini atau Bashar Al-Assad ini ditumbangkan, dilengsarkan oleh oposisi. Nah, sebenarnya selama bertahun-tahun itu banyak yang nggak suka dengan rezim Bashar Al-Assad karena kekejiannya. Tapi mereka ini, para oposan ini sendiri-sendiri melawannya. Nah, beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir itu mulai menyatu mereka. Dan akhirnya karena menyatu itulah rezim Al-Assad ini runtuh. Dan kemana sekarang Bashar Al-Assad? Dia terbang ke Rusia. Kenapa ke Rusia? Ya, karena Rusia adalah sekutu dari rezim Al-Assad. Nah, di sini poinnya teman-teman. Sebagian dari teman-teman kalau misalkan ditanya pilih Amerika atau Rusia, mungkin kebanyakan akan milih Rusia. Teman-teman kalau ditanya milih Ukraina atau Rusia, mungkin teman-teman akan milih Rusia. Tapi di sini Rusia adalah sekutu dari rezimnya Al-Assad. Sekutu dari Suriah sebelumnya. Yang tentu saja Suriah juga bersekutu dengan Iran. Iran sama Rusia ini bersekutu dengan Suriah dulu. Tapi karena Rusianya ini sedang sibuk perang lawan Ukraina dan Iran ini juga sedang sibuk perang ya mungkin lawan Israel juga. Jadi rezimnya Al-Assad ini kekurangan dana, kekurangan bantuan. Ya, jadinya pelan-pelan mundur dan akhirnya tumbang juga. Gua waktu itu berkesempatan menghadiri Zoom webinar tentang kekejiannya Bashar al-Assad ini. Jadi narasumbernya itu adalah sukarelawan orang Indonesia yang membantu di Suriah. Gue nggak mau cerita panjang soal itu karena beberapanya ada yang gue lupa, takut miss juga. Jadi bagaimana nih keadaan Timur Tengah sekarang? Palestina sedang dijajah oleh Zionis. Arab Saudi juga sedang berdiplomasi. Yaman sekarang masih perang. Suriah sudah merdeka dari rezim yang bengis. Irak gue belum tahu lagi update-nya seperti apa. Iran juga sedang ribut lawan Israel. Mesir sama. Dia mungkin mau membantu tapi ada hal-hal yang membuat mereka tuh belum bisa membantu secara maksimal. Bagaimana kita bisa memandang konflik ini? Teman-teman tahu nggak ada hadis Nabi yang bilang bahwa Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini di akhir zaman, iya kan? Nah, kalau nggak salah ada beberapa tafsiran atau riwayat itu yang bilang bahwa Nabi Isa akan turun di Masjid Umawi yang berada di mana? Damaskus, Suriah. Nah, sekarang Suriah telah merdeka dari rezim Al-Assad, rezim bengis. Dan sekarang lagi berada dalam pemerintahan sementara. Tentu semoga Suriah ini tidak menjadi perang saudara lagi ya. Semoga Suriah ini menjadi negara yang utuh gitu, tidak saling rebut kekuasaan. Nah, kembali lagi ke
sabda Nabi tadi? Dan bagaimana menurutmu kalau misalkan Nabi Isa itu benar-benar turunnya di Masjid Umawi? Insya Allah Palestina juga akan dimerdekakan. Jadi Baitul Maqdis insya Allah kita bisa bebaskan sebentar lagi. Teman-teman, ketika hari itu tiba, teman-teman ada di mana? Teman-teman melakukan apa nih? Teman-teman bisa berkontribusi yang baik nggak dalam akhir zaman ini? Dan pasti kita tahu, kita ini sedang berada di akhir zaman. Sekali lagi gue tanya, ada di mana kalian nanti? Sudah siapkah kalian menghadapi akhir zaman? Ini kita siap-siap aja. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan badan fisik kalian? Apakah teman-teman sudah mempersiapkan skill? Ya, entah itu berpedang, entah itu menembak, entah itu panahan, tombakan. Ya tentu ini buat olahraga aja ya. Tapi siapa tahu ini akan digunakan dalam waktu dekat. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan soal runtuhnya rezim Al-Assad di Suriah. Dan sekarang negara Suriah sudah berganti pemerintahan dan sudah berganti bendera. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena yang terjadi di Timur Tengah, terutama di akhir-akhir ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga. Terima kasih sudah menonton. Gua AB17 and have a nice day.